Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya dari kelompok 6. Saya sendiri Muhammad Rais Sabda Rabani dengan NIM 2307035 dan teman saya. Kenalkan, nama saya Farah Fadila dengan NIM 2312266 dari kelompok 6 mata kuliah Arsikom. Di sini saya dari kelompok 6 akan praktikum mengenai bagian-bagian dari arsitektur dari laptop untuk mata kuliah arsitektur komputer. Oke, di sini sebelum saya membongkar ada alat yang harus dipersiapkan yaitu obeng ya, yaitu untuk membuka baut dari laptop tersebut. Oke, kita akan langsung ke videonya. Oke guys, di sini kita sudah membuka ya. Kita buka satu-satu. Jelaskan setiap komponennya dan juga fungsi dari komponen tersebut. Apa saja sih bagian di dalam komputer itu atau laptop itu, dan juga fungsi dari bagian-bagian dari dalam laptop. Oke guys, di sini karena kotor ya, nah kita bisa membersihkan menggunakan alat ini ya. Ini khusus untuk membersihkan alat-alat elektronik. Jadi jangan pakai tangan ya kalau alat elektronik. Jadi kita bisa memakai ini ya, khusus untuk elektronik. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dan fungsi dari dalam laptop ya. Nah, yang pertama di sini ada baterai ya. Di sini ada baterai yang gede ini. Nah, baterai ini gunanya untuk apa? Nah, baterai ini untuk menyimpan energi listrik yang diperlukan untuk menyediakan daya pada perangkat saat tidak terhubung dengan sumber listrik eksternal. Jadi baterai itu menyimpan energi listrik ya. Jadi ketika kita ada power ya, ketika menyalakan laptop, nah itu baterai itu agar tidak terhubung dengan sumber listrik eksternal. Nah, yang kedua ada kipas. Nah, ini ada dua kipas ya. Nah, gunanya untuk apa? Kipas itu untuk mengatur suhu perangkat ya ketika mengeluarkan udara panas. Jadi ketika kita menggunakan laptop ya, apalagi gaming ya, nah itu pasti kipasnya harus dinyalakan supaya tidak overheat gitu ya, tidak panas laptopnya. Lalu yang selanjutnya ada socket port. Nah, di sini ada socket port ya. Nah, ini socket port ini gunanya untuk menghubungkan perangkat ya dengan perangkat lain atau dengan sumber daya eksternal ya, seperti charger ya, kabel ataupun hard disk ya, flash disk dan lain sebagainya. Jadi ada banyak port di sini. Nah, itu soketnya ini ya, yang kabel warna putih ini itu adalah soket dari port-port untuk eksternal gitu. Nah, yang selanjutnya juga ada prosesor ya atau CPU. Nah, ini yang hijau ini ya, di tengah ini kita bisa tahu ini prosesor ya, yaitu gunanya untuk melakukan pemrosesan data dan instruksi-instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak atau software untuk menjalankan program dari operasi-operasi komputasi. Jadi instruksi ketika kita ingin menjalankan sesuatu program itu diproses di CPU atau di prosesor gitu ya. Intinya adalah otaknya dari laptop itu adalah prosesor gitu. Oke, yang selanjutnya ada SSD. Nah, di sini ada dua jenis SSD ya. Ada SSD jenis SATA ya. Yang satu lagi yang kecil ini HMI ya. Nah, gitu. Jadi ada dua ya jenis dari SSD ya. Yang kedua, yang pertama yang kotak ini ya, itu SATA ya. Itu lebih besar bentuknya, lebih kotak, dan ini lebih ramping ya. Tuh, yang satu lagi gitu. Dan ada juga HDD ya, di sini juga bisa kita lihat ya. Nah, ini HDD disimpan di sini gitu ya. Ini bentuknya HDD seperti ini teman-teman ya. Gitu. Jadi gunanya untuk apa SSD? Itu untuk penyimpanan ya, dan HDD untuk lebih program yang dijalankan lebih lancar ya. Jadi lebih cepat ya SSD itu. Makanya penyimpanan data secara permanen pada chip semikonduktor dan memungkinkan akses data lebih cepat, efisien dibandingkan HDD. Jadi SSD itu lebih efisien dan lebih cepat ketika kita menjalankan program gitu. Nah, dan yang terakhir ada RAM gitu. RAM itu untuk apa? Nah, untuk menyimpan data sementara yang sedang kita gunakan oleh program dan sistem operasi agar bisa diakses secara cepat oleh prosesor. Jadi RAM itu ketika kita menyimpan data sesuatu, itu disimpan data sementaranya di RAM supaya cepat diproses oleh prosesor gitu. Jadi
istilahnya ketika kita menjalankan program itu disimpan di otaknya dulu supaya dijalankan lebih cepat. Jadi RAM itu gunanya adalah penyimpanan data sementara, kurang lebih gitu teman-teman. Oke, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kembali kita lanjut ke proses tutup lagi ya, penutupan bongkar pasang ini. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing komponen-komponen pada komputer. Yang pertama yaitu RAM atau Random Access Memory. Kelebihannya yaitu mempercepat akses data, memungkinkan multitasking yang lancar, dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Kekurangannya, harga relatif mahal dan kapasitasnya terbatas dibandingkan dengan penyimpanan jangka panjang seperti SSD dan hard disk. Yang kedua yaitu baterai. Kelebihannya yaitu portabilitas serta memungkinkan perangkat untuk digunakan secara mobile tanpa ketergantungan pada sumber daya listrik eksternal. Kekurangannya yaitu kapasitas dan umur pakainya terbatas serta adanya penurunan kinerja seiring berjalannya waktu. Yang ketiga yaitu kipas. Kelebihannya yaitu untuk mendinginkan komponen-komponen dan mencegah overheat dan kerusakan. Kekurangannya yaitu menghasilkan kebisingan saat beroperasi dan terkadang dapat menjadi titik kegagalan dalam sistem. Yang keempat yaitu socket port. Kelebihannya memudahkan penggantian atau peningkatan CPU atau GPU tanpa perlu mengganti seluruh motherboard. Kekurangannya yaitu tergantung pada kecepatan dan kompatibilitas dengan komponen lainnya. Yang kelima yaitu prosesor. Kelebihannya yaitu untuk mengelola dan mengeksekusi instruksi dengan cepat serta meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Kekurangannya yaitu harga yang cukup tinggi untuk model-model kelas atas serta panas yang dihasilkan memerlukan pendinginan yang efektif. Yang keenam yaitu SSD atau Solid State Drive. Kelebihannya yaitu memiliki waktu akses yang cepat serta meningkatkan kecepatan booting dan loading aplikasi serta tidak memiliki bagian yang rentan terhadap kerusakan. Kekurangannya yaitu harga yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan hard disk dengan kapasitas penyimpanan yang sama dan umumnya memiliki kapasitas penyimpanan yang terbatas dibandingkan dengan hard disk. Yang terakhir yaitu hard disk. Kelebihannya yaitu kapasitas penyimpanan yang lebih besar dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan SSD. Kekurangannya yaitu lebih lambat dalam akses data serta rentan terhadap kerusakan fisik karena bagian bergerak dan memerlukan pendinginan yang efektif untuk mencegah overheat.